Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali saya hadir untuk menyampaikan dan sharing firman Tuhan yang menjadi rema bagi saya di tahun 2025 ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan berikut ini. Bapak, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa ucapan syukur kami Tuhan atas segala anugerah-Mu, atas segala penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang tahun 2024 dan memasuki tahun 2025 ini Tuhan. Sebagaimana kami telah melihat betapa besarnya anugerah-Mu, betapa sempurnanya penyertaan pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan, betapa berharganya tuntunan, hikmat, dan pimpinan daripadamu Tuhan bagi kami di sepanjang tahun 2024 ini. Maka kami juga percaya bahwa kami akan menerima anugerah yang semakin berlimpah dalam kehidupan kami. Hikmat, tuntunan, dan pimpinanmu yang terus-menerus sempurna bagi kami Tuhan untuk mengarungi hari demi hari di tahun 2025 ini Tuhan. Biarlah kami tidak melihat ke belakang, kami tidak melihat segala tantangan, beban, pergumulan kami, masalah yang sedang kami hadapi, tetapi biarlah mata kami melihat tahun 2025 ini tahun yang penuh dengan berkat, tahun yang penuh dengan anugerah, tahun yang penuh dengan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang terus dinyatakan bagi kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan, lewat firman-Mu ini, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar kami semakin mengenal Engkau, semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah terus kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang semakin taat, setia, rendah hati di hadapan-Mu Tuhan, dan semakin berkenan menjadi bencana yang indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara pada hari ini Tuhan, lewat firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sharing firman Tuhan yang saya akan bagikan pada kali ini yang menjadi rema bagi kehidupan saya untuk tahun 2025 ini adalah jangan samakan Tuhan. Atau di dalam firman-Nya dia berkata, dengan siapa hendak kau samakan aku? Memasuki tahun 2025, tahun yang baru ini, kami percaya tahun yang penuh dengan anugerah, kebaikan, dan kemurahan yang terus-menerus Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Tapi ada baiknya juga kita mengambil waktu untuk merefleksi atau membuat renungan, melihat perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun 2024 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Dan apakah kita semakin percaya kepadanya, semakin rendah hati, semakin taat, semakin setia, semakin menyala-nyala, atau semakin kagum akan kebesaran namanya. Kapan kita terakhir kali dibuat kagum untuk kemuliaannya? Kapan kita dibuat memuliakan Tuhan lewat perkataan, lewat kesaksian, atau perbuatan kita? Bahan renungan yang menjadi dasar bagi firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat Tuhan Yesus dengan benar akan menentukan tingkat kepercayaan dan sikap respon kita kepadanya. Sikap dan respon itu diwujudkan di dalam ketaatan, kerendahan hatian, kesetiaan, dan penyerahan diri kita. Yang kedua,
Bagaimana kita mengevaluasi hidup kita dari perspektif keterlibatan Tuhan di dalamnya. Itu akan mempengaruhi setiap keputusan yang akan kita ambil. Level penyesalan atau keluhan dibandingkan dengan ucapan syukur kita akan menandakan keterlibatan atau kedalaman peran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana kita memandang dan memposisikan Tuhan di dalam kehidupan kita juga akan menentukan sikap kekaguman, pengagungan, dan hormat kita kepadanya. Bagaimana kita memandang Tuhan dan kebenaran firman-Nya bagi kehidupan kita juga akan menentukan level pertobatan dan transformasi kita seutuhnya. Mari kita lihat firman Tuhan berikut ini. Diambil dari kitab Yesaya 40 ayat 25 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan di tahun ini, tahun 2025, akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Dari perikop ini, ada suatu perkataan firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus secara berulang dari kitab Yesaya 40 sampai 48 yang menandakan hari di mana bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babel, yaitu di ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia. Jadi firman ini terus-menerus disampaikan berulang kali oleh Tuhan kepada bangsa Israel ketika Tuhan membawa mereka keluar dari bangsa Babel. Jadi ada suatu penegasan dari Tuhan supaya kita merenungkan apa maksud Tuhan di balik firman yang Dia sampaikan. Kita lihat lagi di Yesaya 40 ayat 18 sampai 19 misalnya. Ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Di Yesaya 44, kembali lagi firman itu diulang. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Kembali lagi diulang di Yesaya 46 ayat 5 sampai 6. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantungnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya dan juga sujud kepadanya.
Kalau kita melihat latar belakang kitab Yesaya, Yesaya menulis mengenai bagaimana bangsa Israel terus-menerus memberontak kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan bangsa Asyur dan bangsa Babel selama 70 tahun. Bangsa Israel terus-menerus melawan Tuhan lewat keangkuhan mereka, penyembahan berhala, maupun dosa-dosa yang mereka lakukan. Sampai genap 70 tahun, barulah Tuhan berfirman tentang pembebasan bangsa Israel, dan ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 40 sampai 48. Pasal Yesaya 40 sampai 43 intisarinya adalah bagaimana Tuhan berurusan dengan karakter dan pribadi kita, termasuk dosa dan pemberontakan kita. Yang Yesaya 44 sampai 46, Tuhan berurusan dengan segala berhala yang kita sembah dan yang kita punyai. Yang di Yesaya 47 sampai 48, Tuhan menebus dan menyucikan serta memurnikan hati kita sekaligus memanggil kita menawarkan masa depan di dalam Dia dan supaya kita berjalan lewat tuntunan dan pimpinannya. Jadi selama pembuangan di bangsa Babel, bangsa Israel ini mengalami suatu masa kekelaman selama 70 tahun. Hal ini dicatat sebagai sejarah paling gelap bagi bangsa Israel, di mana kota Yerusalem dan Bait Allah yang begitu megahnya dibangun Raja Salomo dihancurkan dan menjadi puing-puing. Bangsa Israel juga dipaksa untuk menyembah dewa-dewa Asyur dan Babel. Ini menjadi sejarah paling kelam bagi mereka. Mereka bisa keluar dari dari tawanan Babel bukan karena kekuatan mereka, tetapi semata-mata karena anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Tentunya Tuhan ingin mereka bertobat dan kembali dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka harus menyadari segala kesalahan mereka, menyadari bahwa di balik kekelaman, di balik semua pemberontakan mereka, tetap ada Tuhan yang mengasihi mereka, yang menunjukkan kebesaran dan kemuliaannya dan kedaulatannya akan bangsa Israel, termasuk yang terus-menerus mencurahkan kasih anugerahnya, kebaikan dan kemurahannya, walaupun bangsa Israel terus-menerus memberontak dan menyakiti hati Tuhan. Jadi, pertanyaannya adalah seperti yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel dan juga mungkin Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Apakah hidup kita memuliakan Tuhan atau kita terus-menerus memberontak atau menyakiti hatinya Dia? Dengan siapa hendak kau samakan Tuhan? Berarti jangan terus-menerus mempertahankan Tuhan lewat dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin kita sebagai manusia bisa jatuh dalam dosa, tetapi untuk hidup dalam kubangan dosa itu merupakan pilihan atau keputusan secara sadar yang kita ambil, dan kadang-kadang kita tidak menyadarinya, kita menikmati dosa dan kita tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, dengan siapa hendak kau samakan aku? Artinya juga Tuhan mau berkata, jangan pernah mengecilkan Tuhan lewat kesombongan kita. Ada dua hal yang membuat Tuhan murka, yaitu bagaimana kita terus menyombongkan dengan keangkuhan kita, menyombongkan kekuatan kita, harta yang kita miliki mungkin, jabatan, reputasi, semuanya seakan-akan karena kehebatan kita. Dan yang kedua, juga jangan pernah mengecilkan Tuhan. Artinya juga jangan satu sisi di ekstrim yang lain, kita memandang diri kita sangat kecil. Dan sama seperti bangsa Israel ketika Tuhan mau membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka melihat diri mereka seperti belalang yang gampang, yang mudah dilalap oleh musuh mereka, sehingga membuat mereka Tuhan marah besar dan membuat mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun sampai satu generasi mati di padang gurun. Jangan pernah mengecilkan Tuhan dengan kesombongan kita,
maupun dengan eh, mengecilkan diri kita sendiri dan juga mengecilkan Tuhan pada akhirnya. Jangan pernah membanding-bandingkan Tuhan dengan manusia. Jangan membandingkan Tuhan dengan janji-janji yang dibuat oleh manusia. Jangan pernah membanding-bandingkan Tuhan mungkin dengan keadilan atau ketidakadilan yang kita terima. Dengan jangan sampai yang keluar dari mulut kita hanyalah terus-menerus menyalahkan Tuhan karena ketidakadilan yang kita terima. Jangan pernah juga menyandingkan Tuhan dengan berhala. Jangan pernah menyalahkan Tuhan mungkin akan nasib atau yang kita alami saat ini tanpa menyadari mungkin ada kesalahan atau perbuatan jahat yang kita lakukan yang membuat Tuhan menyerahkan kita kepada akibat dari segala perbuatan jahat kita. Namun kita mungkin tidak menyadarinya, tapi kita terus menyalahkan Tuhan akan nasib buruk yang kita alami. Dan juga jangan pernah putus berharap kepada Tuhan. Karena bagaimanapun kita memulai Tuhan yang maha besar, maha kuasa, Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan dan penuh dengan anugerah. Tuhan juga menunjukkan dengan firman-Nya ini, Tuhan ingin berkata, ingin menjadi satu-satunya. Jangan pernah bandingkan, jangan pernah sandingkan, jangan pernah samakan Tuhan dengan Allah-Allah lain, dengan berhala-berhala lain, atau dengan manusia sekalipun. Tuhan itu pencemburu. Tuhan itu harus menjadi satu-satunya dalam kehidupan kita. Mari kita merefleksi, mengevaluasi, dan juga mungkin kita reprogram, memprogram ulang kehidupan kita, ataupun juga kita upgrade, kita maju lebih dalam lagi, berjalan bersama dengan Tuhan. Dari refleksi atau renungan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan ingin membangkitkan kekaguman kita akan kebesarannya. Satu hal kita bisa percaya, bisa taat, bisa rendah hati kepada Tuhan, atau di satu sisi juga Tuhan ingin kita juga selalu kagum, selalu memuliakan dan melihat kebesaran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin membangkitkan penghormatan dan pengagungan kita akan kemuliaan namanya. Tuhan sangat menginginkan kita juga dengan menyatakan kedaulatannya bagi kehidupan kita. Tuhan ingin lewat firman-Nya yang disampaikan pada hari ini, Dia ingin menunjukkan bahwa Ia ingin sekali memurnikan karakter kita, agar kita semakin kuat dan berbuah bagi Tuhan. Tuhan ingin membangkitkan sukacita dengan mengenyangkan, dengan memuaskan kita dengan segala kebaikan dan kemurahan-Nya serta anugerah-Nya. Tuhan ingin juga menyadarkan kita, menginsafi kita untuk senantiasa tetap bisa melihat bahwa di dalam setiap perkara, setiap pergumulan atau tantangan yang kita alami sekalipun, kita akan tetap bisa melihat kesetiaannya sekaligus kecemburuannya ketika kita berpaling kepada Allah-Allah yang lain. Bagaimana kita merefleksi perjalanan kehidupan kita sejauh ini? Ada mungkin beberapa hal yang kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, ada mungkin melihat diri kita, kehidupan kita seperti amusement park. Ada yang terdiri dari roller coaster ataupun Ferris wheel, di mana kadang-kadang hidup kita naik, naik, naik semakin tinggi, tiba-tiba jatuh terus meliuk-liuk sampai membuat kita muntah mungkin, kesakitan, pening, pusing, dan tidak berdaya. Ataupun juga kita seperti Ferris wheel, naik turun, tetapi tetap berada di tempat dan tidak pernah maju ke depan. Kita terus-menerus juga mempertanyakan rencana Tuhan dan seringkali kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Ataupun kita juga bisa melihat diri kita seakan-akan ditawan di dalam penjara. Kita tidak bisa keluar dari penjara. Kita juga seperti digambarkan mungkin seperti gajah yang sebenarnya bisa aja melepaskan diri dari tali kecil yang menguasainya. Namun karena dikuasai oleh pikiran,
yang tertawan, terus-menerus diintimidasi, terus-menerus ditawan, di di diintimidasi dan juga dikecilkan oleh orang lain, sehingga selalu membuat diri kita kecil dan membuat diri kita tertawan, sehingga segala potensi yang ada di diri kita tidak bisa keluar. Hanya karena kita melihat diri kita kecil dan tidak bisa melihat potensi kita, sekaligus tidak bisa melihat kebesaran atau kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Atau kita mau memilih, kita melihat bagaimana Tuhan terus memanggil kita untuk naik ke Gunung Sion, di mana kita bisa em, hidup bersama dengan Tuhan, menyembahnya bersama-sama, menikmati segala hadiratnya, menikmati segala kemenangan demi kemenangan, kemuliaan yang dijanjikan bagi kita daripadanya. Nah, bagaimana kita juga melihat tahun ini? Apakah kita melihat tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kegelapan atau tahun yang penuh dengan anugerah sebagaimana firman Tuhan disampaikan di dalam Mazmur 65 bahwa engkau memakotai tahun ini dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. You crown this year with the goodness of God, with your goodness and mercy all the way. Atau kita bisa melihat segala hal yang terjadi di sekeliling kita. Kita bisa melihat kebakaran hebat yang melanda Hollywood, musibah pesawat terbang di Korea, ataupun melihat carut marutnya kehidupan bangsa kita juga yang penuh dengan caci maki terhadap pemimpin kita, maupun juga kondisi ekonomi, resesi ekonomi yang sedang dialami bangsa kita. Apakah kita gentar, kita merasa takut, bisa khawatir akan segala kegelapan atau permasalahan yang kita lihat di sekeliling kita, atau kita mau melihat kepada Tuhan. Kita mau memandang kepada Tuhan dan kita percaya kepada janji firman-Nya di mana Tuhan terus menyertai kita tahun demi tahun dengan segala kebaikannya, dengan segala kemurahannya, dan segala anugerahnya yang berlimpah bagi kita. Jadi, bagaimana kita meresponi firman Tuhan pada eh, kali ini ya di tahun 2025 ini. Hendaklah kita satu, tentunya biarlah kita memandang ke atas senantiasa, bukan melihat ke sekeliling kita yang mungkin penuh dengan kegelapan, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Yang kedua, biarlah kita juga belajar untuk menggantikan setiap keluhan, setiap sungut-sungut, atau setiap keluh kesah kita dengan ucapan syukur dan terutama dengan sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Juga kita belajar, jangan pernah menyamakan diri, artinya jangan pernah menyombongkan atau membanggakan diri kita lewat kebaikan, lewat kehebatan kita, lewat segala hal yang kita miliki. Tetapi biarlah kita belajar untuk senantiasa melihat bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita punyai, semua karena anugerah dari Tuhan semata-mata. Bila kita belajar untuk bermegah, untuk bersuka di dalam Tuhan senantiasa. Kita juga belajar untuk tahun ini memiliki suatu komitmen untuk semakin berakar di dalam Tuhan. Kita belajar untuk senantiasa bisa melihat, mengecap, dan melihat dan haus akan kebenaran sehingga Tuhan akan terus memenuhi, memuaskan kita dengan segala kebaikan dan kemurahannya. Kita juga belajar untuk menguatkan iman kita sehingga tidak akan pernah goyah karena kita percaya dan beriman bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang benar dan berkuasa dan berdaulat bagi kehidupan kita. Mari kita lihat lewat firman-firman Tuhan berikut ini. Yang pertama, kita bisa melihat firman-firman Tuhan yang ditulis oleh beberapa eh, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bagaimana mereka memandang dengan kekaguman akan kebaikan dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Misalnya nyanyian Musa di dalam Keluaran 15 ayat 11 sampai 13. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan?
Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur, engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke dalam kediamanmu yang kudus. Di dalam Ulangan 11 ayat 7, Musa juga terus menulis bahwa biarlah setiap matamu, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Amin. Biarlah firman ini juga menjadi rema bagi kita, pegangan bagi kita. Kita akan melihat, mata kita akan melihat sendiri segala kebaikan, segala perbuatan besar yang Tuhan setelah sediakan, rencanakan bagi kehidupan kita di tahun 2025. Mazmur 8 ayat 4 sampai 7 yang ditulis oleh Daud. Daud berkata, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir serupa dengan Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa dan buatan tanganmu segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya." Amin. Yang kedua, tuntunan Tuhan bagi kita, bagaimana kita belajar untuk menggantikan segala keluh kesah, sungut-sungut kita dengan bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Filipi 3 berkata, akhirnya saudara-saudara bersukacitalah dalam Tuhan. Diulangi lagi di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, bersukacitalah. Bukan bersukacita di dalam penderitaan, bukan bersukacita di dalam permasalahan, bukan bersukacita di dalam pergumulan, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru seperti Raja Wali akan terus terbang tinggi. Mereka akan terus berjalan dengan tidak menjadi lelah. Mereka akan berlari dan tidak akan tersandung. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah dengan Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Poin ketiga, bagaimana kita meresponi firman Tuhan pada hari ini. Nah, yang bisa menjadi pegangan pedoman bagi kehidupan kita di tahun 2025 adalah bagaimana kita belajar untuk bermegah di dalam Tuhan. Bukan menyombongkan diri kita lewat kehebatan kita, lewat harta benda yang kita miliki mungkin, lewat pencapaian kita, ambisi kita, tetapi bila kita belajar, melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, segala hal yang kita miliki, segala hal yang kita punyai, semuanya karena anugerah Tuhan. Bukan tanganku yang membuat semuanya, tetapi tangan Tuhanlah yang meninggikan, yang membuat kita berhasil, yang membuat kita bisa berjalan dengan kuat melewati semua badai bersama dengan Dia. 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18 berkata, "Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan." Oh, Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan,
yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi biarlah ini juga menjadi rema pedoman pegangan kita di tahun 25. Biarlah kita memiliki komitmen, mengambil keputusan. Tuhan, aku mau bermegah tahun 2025. Bukan karena kebijaksanaanku, bukan karena kepintaranku, bukan karena kesuksesanku, bukan karena harta benda yang kumiliki, bukan karena kekuatan yang kumiliki, bukan karena kekayaanku, tetapi aku mau bermegah. Aku mau menguatkan diriku di dalam Tuhan. Aku mau belajar. Aku mau mengambil keputusan untuk memahami dan mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang penuh dengan kebenaran, keadilan, penuh dengan anugerah. Yesaya 45 ayat 23 sampai 25. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan akan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan kita akan bermegah di dalam Tuhan. Amin. Kita adalah Israel, Israel rohani. Makanya firman Tuhan ini juga menjadi milik kita. Bagaimana kita akan melihat segala keturunan kita yang telah dibebaskan, yang telah ditebus oleh Tuhan, akan menjadi nyata benar dan terus akan bermegah di dalam Tuhan. Poin berikutnya, dialah yang menjadi tuntunan, menjadi pegangan kita dari rema Tuhan adalah di dalam Yakobus 4. Bagaimana kita belajar untuk memisahkan diri kita dari dunia. Jangan lagi kita menjadi sahabat dari dunia, karena yang menjadi sahabat dunia itu berarti menjadikan Tuhan sebagai musuhnya. Sebagaimana disampaikan di dalam Yakobus 4 ayat 4 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, ya, ya, bahwa tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari kepadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka citalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan sukacita, tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Arti firman Tuhan di mana Tuhan berkata dengan tegas, jangan pernah samakan aku. Artinya juga Tuhan ingin menginginkan kita untuk belajar menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang belajar menjadi orang yang rendah hati di hadapannya, orang yang tidak mendua hati, dan orang yang tidak mau bersahabat dengan dunia, orang yang lari dari iblis, tetapi mendekat kepada Allah dan orang yang mau menyucikan dirinya, mau menyucikan hatinya, karena kita tahu bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pencemburu. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan yang ingin menjadi satu-satunya dalam kehidupan kita. Lalu, setelah kita juga mau mengambil keputusan untuk memisahkan diri kita dari dunia, mari kita juga semakin berakar di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah
kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mazmur 16 ayat 2 dan 11 yang sebagaimana disampaikan oleh Daud, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, tiada yang baik kepadaku selain Engkau. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku pada waktu malam hari, nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita dan berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Tuhan, kami percaya firman ini terjadi dalam kehidupan kami, bagaimana Engkau akan memberitahukan kepada kami semua jalan kehidupan yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu di tahun 2025. Dan ketika kami terus berjalan bersama dengan Engkau di dalam hadirat-Mu, dalam tuntunan-Mu Tuhan, kami akan bisa melihat sukacita yang terus-menerus berlimpah-limpah. Dan lewat tuntunan dari tangan-Mu Tuhan, kami boleh merasakan nikmat yang senantiasa. Kami boleh dipuaskan oleh kebaikan dan kemurahan-Mu dalam segala hal. Kami senantiasa memandang kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak akan pernah goyah. Aku bisa mencapai garis finish. Aku bisa mencapai purpose dan destiny yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Aku tidak akan pernah goyah, aku tidak akan pernah mengeluh, tidak akan bersungut-sungut, tapi biarlah hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan damai, dengan tentram, karena Tuhan yang senantiasa menyertai dan memeliharaku adalah Tuhan yang setia. Amin, amin. Dan terakhir, saya akan tutup sharing firman dengan suatu firman yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan di kitab Yesaya yang pasal 66. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tatahku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas, patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Dalam bahasa Inggrisnya sangat luar biasa. To this person, I favor him. Jadi artinya ada penekanan kepada orang inilah aku memandangnya dengan favor, dengan kesukaan dari Tuhan, yaitu kepada orang yang tertindas, patah semangat, dan yang gentar. Firman-Nya dalam bahasa Inggrisnya dikatakan orang yang humble, orang yang rendah hati, orang yang contrite in spirit, orang yang hancur, orang yang mau memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, serta yang gentar pada firman-Ku ada tremble at His words, selalu berpegang kepada firman-Nya. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tuntunan firman-Mu Tuhan, yang kiranya boleh menjadi pedoman, menjadi rema bagi kehidupan kami di tahun 2025 itu. Tuhan, biarlah kami benar-benar bisa merenungkan dan mengaplikasikan kebenaran dari firman-Mu yang kami terima pada hari ini, Tuhan. Jangan pernah menyamakan Tuhan seperti dengan manusia, seperti dengan berhala, seperti dengan hal-hal lain. Jangan pernah menyembuhkan diri di hadapan Tuhan. Jangan terus-menerus hidup di dalam kubangan dosa. Jangan terus-menerus mengecilkan Tuhan. Jangan terus-menerus mengecewakan Tuhan. Tapi biarlah terus kita memandang kepadanya
dengan kekaguman, dengan penghormatan, dengan pengagungan atas kebesaran dan kemuliaan namanya. Bila setiap perkataan, setiap perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita terus memancarkan Tuhan Yesus secara nyata dalam kehidupan kita. Bila kita bermegah bukan dalam kekuatan kita, bukan dalam harta yang kita miliki atau reputasi atau pencapaian yang kita peroleh, tapi biarlah kita terus bermegah, bersuka cita di dalam Tuhan. Karena ini semua yang kita terima, semuanya karena semata-mata karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Walaupun kita terus-menerus memberontak, walaupun mungkin terus-menerus kita menyakiti hatinya, Tuhan tetap mengasihi kita. Kasihnya tidak pernah berkurang sedetik pun. Bahkan Tuhan terus senantiasa sabar, menantikan dengan sabar pertobatan kita, menantikan bagaimana kita mau berbalik kepadanya dan mau belajar berjalan bersama dengan Dia di dalam tuntunannya dan pimpinannya. Bila tahun 2025 ini bukanlah tahun yang penuh dengan kegelapan bagi kita anak-anaknya, tetapi tahun di mana kita mau berjalan lewat tuntunan dan firman Tuhan, lewat pimpinannya dan tuntunannya dengan hikmatnya, dan kita bisa berkata bahwa tahun ini ada tahun yang penuh dengan anugerah, tahun yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebagaimana Engkau berkatalah firman-Mu, Engkau terus-menerus memahkotai tahun demi tahun kehidupan kami dengan kebaikan-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan anugerah-Mu, kesetiaan-Mu bagi kehidupan kami semua, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang bersandar, yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan, lewat firman-Mu, lewat sharing firman-Mu Tuhan, yang kiranya boleh menjadi pedoman rema bagi kehidupan kami di tahun ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, yang terus-menerus berurusan dengan segala karakter kami yang tidak baik. Engkau terus yang menerus memurnikan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.